warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Kali ini aku pagi-pagi ini udah ngider-ngider lagi nih. Ya, seperti biasa aku ngider untuk DO atau delivery ayam ungkep. Jadi prosesnya itu kan kemarin malam gitu ya, aku siap-siapin untuk ayam ungkepnya. Hari ini aku nggak bantu si teteh masak sampai full banget, jadi tuh aku di sini pagi jualan ayam. Si teteh itu di rumah siang-siangin kayak persiapan untuk nasi uduk ya, karena sore harinya aku bakalan jualan nasi uduk. Nah, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, sehat-sehat terus, dan apa yang kalian rencanakan di tahun ini semoga akan lebih baik lagi di kedepannya nanti ya dari yang sebelum-sebelumnya, amin. Banyak banget DM yang masuk ke aku, Mbak Agatha rajin banget, Mbak Agatha istilahnya katanya kok ngoyok banget, terus Mbak Agatha pokoknya kayak banyak banget deh. Tapi di sini aku cuma baca-bacain, cuma senyum aja ya. Namanya kehidupan kita gimana sih ya? Ya aku selagi bisa memang aku kerjakan. Kalau memang aku ada saatnya capek, aku akan libur kayak gitu aja sih intinya. Jadi di sini nggak terlalu memaksakan banget. Cuma ini karena kemarin aku udah kebanyakan libur gitu, jadi ya udah dagang ayam langsung diselingin untuk sore harinya nasi uduk. Sebenarnya kalau dijalanin mah ya biasa aja, santai aja. Cuma kalau diikutin capek, awal-awalnya pasti capek. Nanti berasa-berasanya biasanya kalau udah selesai semua nih, delivery ayam udah, nasi uduk udah, di rumahnya baru berasa kayak aduh lelah banget, capek, langsung brek tidur gitu. Nah palingnya yang dikorbankan itu video atau editan itu nggak bisa keedit karena aku harus istirahat kayak gitu aja sih. Cuma selagi memang bisa ya nggak apa-apa. Kalau misalkan capek ya udah aku istirahat kayak gitu aja. Dan mungkin kalian ngeliatnya di videonya itu karena aku tuh sering banget yang kayak aktivitasnya seperti ini, ya memang aktivitas seperti ini. Cuma ada kalanya tuh aku juga ada istirahatnya gitu, ada liburnya juga untuk dagang nasi uduk. Jadi nggak terlalu banget yang sampai dagang terus enggak. Biasanya sekarang ini kita patokin di hari Senin atau Selasa itu aku libur ya. Jadi Senin itu biasanya si teteh dagang ayam sendirian. Nah hari Selasanya baru aku ikut untuk jualan ayam. Nah biasanya di hari Senin itu aku full bener-bener istirahat. Paling aku fokus untuk di video dan di edit-editan video aku yang numpuk belum ke edit kayak gitu ya. Dan di waktu luang itu juga, misalkan dari Seninnya itu biasanya aku kalau misalkan masih pengen main ya aku main gitu ke rumah Kak Aisyah. Terus kalau emang lagi males ya udah di rumah aja rebahan sambil ngedit video. Atau misalkan nggak sempet di hari Senin, aku biasanya main di hari Selasa. Karena hari Selasanya itu kan aku jualan dari pagi sampai siang aja. Nah dari siang hari sampai ke malam hari itu aku biasanya free gitu ya. Kalau memang aku mau istirahat ya istirahat, kalau aku mau main ke Kak Aisyah ya ke Kak Aisyah atau ke teman-teman yang lainnya. Nah ini singkat cerita, ini aku udah delivery ayam udah selesai semua, udah close ya, udah habis. Ini aku lanjut ke rumah si teteh. Nah si teteh ini udah mulai masak nasi uduk karena tadi aku pulang di jam 11. Nah memang biasanya sih masak nasi uduk itu di jam 11 atau jam setengah 12-an ya. Sekarang lebih mundur lagi nih masaknya. Jadi alhamdulillah gitu lebih cepat gitu ya masaknya, dan selesai biasanya di jam 2 atau jam setengah 3. Dan itu di video aku lagi menjelaskan aku mau goreng bawang. Biasanya goreng bawangnya itu aku pakai tepung maizena. Jadi diiris-iris terus direndam biasanya sekitaran 15 menit, 20, kalau semalaman juga lebih bagus lagi. Terus dijemur sebentar baru aku kasih tepung maizena kisaran 10 menitan baru digoreng. Jadi itu lebih kriuk ya. Dan biasanya kriuknya itu akan tahan lama gitu, nggak kayak melempes gitu loh kalau nggak dipakein tepung maizena, kayaknya cepet melempesnya. Kalau ini enggak, jadi tahan berhari-hari. Kalau nggak coklat tuh orange. Asam nyamuk ya. Tapi ini nggak manis tuh. Ini Isyam, mau buka berapa? Enak kan segar tuh. Oke, ini ada menu baru, jadi aku tambahin aja. Ini ada ati ampela, jadi mau aku bikin sate gitu. Karena aku kan habis jualan ayam ya. Nah kebetulan ati ampelanya ini mau aku jual aja untuk di nasi uduk. Karena di nasi uduk juga suka ada kayak sate-satean kayak gitu, usus. Nah ini aku akan campur-campur, dan satu tusuknya ini aku jual di harganya 2.000-an aja. Tuh, ini gede-gede banget kan, ini mantep banget ya Allah. Ini enak banget dicampur nasi uduk. Dan singkat cerita, ini alhamdulillah ini udah hampir semuanya selesai. Ini ada sate-satean, ati ampela ya. Terus ada ayam goreng, terus ada perkedel juga, dan selebihnya itu kayak lauk pauk yang biasanya ada gitu ya.
telur balado, terus perkedel, terus sama kayak telur dadar juga kayak gitu. Nah itu emang menu hari-hari. Dan semur jengkol, semur tahu udah pastinya ada. Biasanya semur jengkol itu aku pisahin kayak gini nih, ini matang semur jengkolnya aja dulu, terus semur tahunya itu dibedain lagi untuk masaknya, karena banyak banget yang namanya aku sering ngelayanin gitu kan, orang tuh pengennya pakai jengkolnya aja, terus kadang kalau yang kagak suka jengkol tuh maunya tahunya aja. Ya kadang mereka suka yang nggak mau, jangan deh, jangan dikasih sayur semurnya katanya, soalnya dicampur sama jengkol ya tahunya. Kata aku, oh enggak mbak, ini kita pisah masaknya, jengkol tahu. Nah seperti ini, jadi dia baru mau, ya udah aku mau semur tahunya kayak gitu. Nah ini udah selesai, tinggal terakhir ini adalah nasinya ini bakalan kita angi. Nah nanti ini biasanya aku masak nasi itu yang lama ya, bisa berkali-kali, tapi aku udah punya kayak langseng gede gitu ya, jadi sekali masak itu langsung keangkut semua di 5 atau 6 literan kayak gitu. Nah ini mah kemarin sampai berkali-kali karena kita nggak punya langseng gedenya, ini masih pakai yang kecil-kecil ini, jadi berkali-kali. Makanya di sini tuh kita sistem merintis gitu, dikit-dikit punya ada uang lebih sedikit kita beliin apa dulu. Dan kayak kemarin banyak banget yang nyariin kenapa nggak beli tenda kayak gitu kan, itu tuh udah kita pikirin banget. Jadi kayak sekarang kan masaknya kita kemarin yang sampai dari jam 9 atau jam 10 sampai 5 jam lah kita masak, sekarang tuh udah jadi 3 jam kayak gitu. Nah pas pakai langseng, sebenarnya aku udah beli langseng gede ya, cuma ini videonya belum edit aja, itu sekarang cuma 2 jam, jadi paling lama ya 2 jam 15 menitan kayak gitu, jadi lebih menghemat lagi kayak gitu. Jadi pelan-pelan dulu. Nah ini aku udah sampai rumah. Nah ya Allah, ini apa ya, lemari aku nih kayak udah error gitu slidingnya, jadi kayak suka terbuka sendiri. Dan ini tuh kayak keponakan aku yang di rumah, kebetulan dia ada acara di keluarganya, di keluarga ayahnya, jadi kayak ada yang nikahan gitu sepupunya. Dia minta, aduh ya Allah maaf ini keponakan aku kejedot. Jadi tuh minta didandanin sama aku. Kemarin dia minta didandanin sama pihak keluarga sana, katanya kalau mau bayar. Jadi kata aku, ya udah nggak usah neng, sini bibi dandanin aja dulu, bibi dandanin tipis-tipis. Kebetulan memang anaknya juga kan nggak mau yang tebal-tebal. Ini juga udah diombre-ombrein, menurut aku tuh udah tipis banget, sama dia dihapus lagi katanya kemenoran bi. Padahal ini udah flawless banget, aku mau make upinnya udah yang senatural mungkin, tapi dia minta senatural. Kata aku nanti nggak terlihat kalau pas di foto, kalau misalkan diombrenya memang dikasih agak sedikit merah di bagian bawahnya aja nggak apa-apa, selebihnya itu aku pakai yang warna nude gitu. Nah ini ternyata dia hasilnya katanya baby cantik, alhamdulillah seneng dia ya. Dan memang aslinya anaknya cantik sih, jadi diapain aja, apalagi hidungnya gitu dia tinggi gitu, dan matanya dia tuh matanya kayak jeli banget gitu, kayak hidup banget, jadi gampang banget untuk di make upinnya. Untuk masalah make up sih aku belum banget pro, cuma kayak suka aja gitu untuk make up sendiri. Dulu sih banyak gitu ya untuk peralatan make up aku, cuma sekarang karena udah semakin kesini semakin males dan udah banyak juga yang habis, jadi ya udahlah seadanya aja. Dan ini dia hasilnya. Kalau dasarnya cantik ya emang udah cantik, yang penting kata aku bilang cantiknya dari hati ya neng, jangan dari luarnya aja. Nah ini aku udah beres-beres dulu, ini setelah make upin dia ini ngebut banget karena aku harus dagang sore harinya. Itu tadi aku pulang jam setengah 2an gitu, aku minta buru-buru aja pulangnya, si teteh selebihnya yang ngurusin. Terus aku make upin keponakan aku, dan selesai setengah 3 aku langsung lanjut mandi untuk beres-beres dan aku langsung dagang. Nah ini Mas Fatah habis kerja kelompok, dia mampir ke sini untuk nemenin ibunya, tapi nggak selalu ya, tumben-tumbenan aja dia tuh lagi gimana gitu sama ibunya, katanya pengen sama ibu di sini nemenin kata dia. Cuma sebentar doang sih, 1 jam doang, selebihnya pulang seperti itulah kelakuan Mas Fatah ya. Sebelum pulang biasanya aku mau kasih makan para anabul dulu yang ada di tempat lapak ya, biar dia tuh nanti ketemu lagi sore harinya baru makan. Ya Allah, Uzan pulang dagang. Hujan. Kalau untung udah pulang. Masih abang. Hujan. Lah emang gue nggak hinyai. Hujan ya Allah. Kucing nggak ada ya? Mana dia goreng tengah? Nah ini aku langsung ke pasar karena memang stokan belanjaan itu untuk dagangan biasanya per 2 hari sekali untuk belanja ke pasarnya.
Dan biasanya itu kalau si Tete lagi belanja, aku tuh ngiderin pasar gitu ya, nyari-nyari kucing-kucing di jalanan. Dan kemarin tuh sebenarnya aku ngeliat kucing kecil banget ya Allah, tapi udah mati, udah nggak ada gitu ya, udah kaku. Dan itu aku minta plastik ke tukang sayur untuk aku bawa, dan kata si Tete kebiasaan banget kalau ketemu kucing apalagi yang udah nggak ada itu pasti dibawa-bawa. Kata aku, ya nggak apa-apa, kasihan ya, daripada tergeletak di situ gitu, lebih baik kan dibawa pulang dulu, nanti bakalan dikuburin sama suami aku. Nah biasanya di sini nih banyak kucing kayak gini yang kecil-kecil gitu ya. Di sini banyak kucing yang sakit. Sebenarnya kemarin juga aku bawa pulang kucing kecil banget itu, ya Allah masih kayak bayi banget, mungkin usia sebulan gitulah. Itu aku bawa gitu, cuma kemarin pas di rumah aku kandangnya lepas gitu, jadi kayak pintu kandangnya tuh kayak terbuka. Nah kayaknya dia main gitu, dan sekarang belum pulang lagi, nggak tahu kemana. Aku cari-cari sekeliling rumah aku, kan rumahku banyak kebun-kebun gitu ya, jadi ya nggak ada gitu. Ya mudah-mudahan aja sehat-sehat aja. Aku udah sebisa mungkin untuk mau merawat dulu tadinya kan, sampai agak sedikit besar baru nanti aku akan liarin di sekitaran rumah aku. Cuma nggak ada gitu. Ya mudah-mudahan aja nanti bisa balik lagi kayak kucing yang udah pernah ada di rumah aku, tiba-tiba pulang lagi ke rumah aku yang dulunya hilang kayak gitu. Nah ini kucingnya tuh pada sakit semua. Oke deh, ini udah selesai. Sebenarnya banget gitu ya di hati tuh, sebenarnya pengen bawa semua gitu kucing-kucing. Kalau emang aku bener-bener sultan gitu kan, aku bikin kayak tempat tanah kosong, aku bikin ini, pokoknya ya Allah. Tapi pada ya aku cuma bisa sebisa mungkin seperti ini. Paling kasih makan aja, selebihnya kalau nanti ketemu aku kasih lagi, kalau enggak ya udah. Mudah-mudahan juga banyak orang yang sayang sama mereka ya, amin. Nah biasanya itu selain belanja untuk sayur mayur untuk masak nasi uduk, ini aku belanja buat kebutuhan aku sendiri. Aku kayak beli cabai, beli bawang kayak gitu, sayur mayur. Di sini kan ada buncis, ada segala macam terong, dan biasanya aku suka belanja. Jalanannya rusak tuh. Alhamdulillah ini udah selesai. Ini aku pulangnya jalan kaki. Ini jam berapa ya? Jam 11 malam tau. Ini aku baru pulang. Tadi diantarin sampai depan gang aja. Selebihnya ini aku jalan. Dan di sini aku disambut sama kucing-kucing aku. Nah itu ada Pixie. Nah Pixie ini biasanya memang kalau malam tuh suka di luar gitu. Kalau misalnya aku pulang baru aku masukin. Tapi karena jiwanya memang pengen main juga, ya udah kadang suka dikeluarin lagi gitu kak. Kucing-kucing aku tuh yang kalau misalkan pengen main pasti ngeruk-ngerukin pintu gitu. Nah berarti itu dia pengen pulang. Oh ini bukan Pixie, ini si Abu. Ini kucing jalanan juga. Biasanya kalau memang aku beli lebih untuk makanan kucingnya ini, aku selalu kasih. Aku beli makanan kucing ini per 2 hari sekali untuk stokan makanan para anabul aku ya. Dan seneng banget kalau melihat kucing jalanan itu udah makan kenyang, jadi aku kayak lega gitu. Nah ini aku disambut sama gadis aku nih, Nala. Nah biasanya Bella itu main di sana. Biasanya aku panggil-panggil langsung lari, tapi ini aku panggil-panggil nggak ada yang nyaut, berarti dia udah di dalam rumah. Kayak nanti kita lihat ya di dalam rumah. Nah itu kelihatannya emang gelap banget sih. Sebenarnya kalau ditanya iseng apa enggaknya itu ya pasti iseng, tapi ya udah, kadang pikiran kayak gitu aku buang aja gitu ya. Mudah-mudahan yang nggak ada apa-apa masing-masing gitu ya. Kalaupun ada ya udah gitu, biarin aja, tuh aku nggak ganggu, dia juga nggak ganggu. Nah ini udah sampai rumah, ternyata Bella udah di dalam rumah tuh. Biasanya kalau itu memang di sana mainnya dia. Nah sehabis makan ini biasanya para anabul ini ada yang nanti dikeluarin karena mereka tuh kalau udah kenyang pengennya main lagi. Contoh kayak Nala, kayak Pixie, kayak Bella gitu. Nah itu sayur mayur yang aku beli. Tadi juga beli sayuran ya. Dan selepas ini aku bakalan mau mandi, mau bikin video, dan mau edit video. Oh ya ini aku lupa, ini ada paketan. Aku mau langsung buka aja, ini paketan apa ya. Oh ya ini paketan tripod kecil gitu. Karena tripod aku tuh ya Allah, aku tuh olok banget tripod. Jadi entah kakinya patah, udah aku lemin gitu, tapi kayaknya kan nggak maksimal mungkin. Jadi aku beli lagi ini untuk buat yang dimasak, buat untuk di dapur gitu ya, untuk masak-masak. Dan sebenarnya kemarin ada juga, cuma tuh yang untuk holdernya juga udah copot lagi, nggak tahu kenapa. Pokoknya aku olok banget. Ini aku beli di harga berapa kemarin, 30 ribuan. Ini lumayan banget deh, membantu untuk pas aku masak. Dan ini tuh holdernya yang seperti ini, aku seneng karena ini elastis banget gitu ya. Kalau untuk yang lebih tingginya lagi itu harganya masih mahal, di harga di 160-an. Udah turun sih dari harga 200, cuma ya udah aku belinya yang minimalis aja yang kayak gini, karena holder yang kakinya patah yang harga 160-an itu aku masih ada dan masih bisa dipakai, cuma aku nggak leluasa aja. Jadi ini untuk video di bagian dekatnya. Kalau misalkan di bagian jarak jauhnya aku pakai holder yang
atau tripod yang lama gitu ya, karena masih bisa digunakan, masih bisa dilem. Pokoknya kalau konten kreator itu pasti banget boros sama namanya holder atau tripod. Dan sekarang ini malah banyak banget ya konten kreator berpindah ke Facebook. Aku juga sebenarnya sama, cuma nggak terlalu banget fokus karena aku tuh gimana yang ngatur waktunya bingung lagi gitu. Untuk YouTube ini aja ya curi-curi gitu, untuk membagi pikirannya ke sosmed yang lainnya itu masih belum bisa, jadi seenaknya aja upload gitu kalau untuk yang lain. Nah itu Babang Neko, ya Allah tidurnya. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.